Di kasur ini, gue terbaring selama 10 hari di rumah sakit. Pindah-pindah dari emergency room ke ICU, ke dialysis room, kamar biasa, dan lain sebagainya. Disitulah gue tergeletak, gak bisa ngapa-ngapain. Pemandangan gue hanya langit-langit, karena gue hanya bisa terlentang dan terikat ke beberapa mesin yang membantu organ-organ tubuh gue tetap berjalan dan keep me alive. Tanpa itu semua, gue udah mati. Hey, selamat siang sih. Sekarang jam 11.40, gue di rumah. 4 bulan terakhir gue kerja di rumah, jadi dealnya adalah work from home. Jadi sekarang sedang ada downtime, gue coba rekam video ini. Gue pengen cerita tentang 2 minggu lalu gue kena sakit jantung. Men, anjing lah, brutal. Lu kalau belum pernah sakit jantung, lu gak akan mau sih. Sakit waktu itu, ini ya sakit dada, jadi udah lama sebenarnya, tapi gue baru ngerasa anjing ini sih salah gitu ya, ini ada yang ngawur gitu. Itu setelah gue, jadi itu tanggal 22 September bulan lalu ya. Gue tuh tanggal 16 gue ke San Diego nganterin anak gue, karena anak gue masuk ke mulai kuliah dan dia tinggal di dorm, jadi gue harus nganter dia bawa barang segala macam ke San Diego. Itu 450 mile ya, sekitar 700 sampai 800 km jaraknya. Itu gue masih nyupir, nggak, maksudnya ada sakit, tapi pas nyupir sih ya udah gue kuat gitu. Nyupir ke sono 12 jam karena harus ngecharge, jalurnya baru, gue nggak tahu lah. Banyak kendala yang belum ngerti gitu. Jadi perginya tuh 12 jam sampai sana, terus ke LA, habis itu dari situ ke LA sempat, terus dari LA ke San Diego lagi, terus San Diego balik. Itu malam terakhir tuh udah nggak enak banget, sakit gitu, rasanya sakitnya sakit banget gitu. Udah, tapi gue harus balik kan, karena ya harus masuk kerja gitu. Tapi pas nyampe kembali ke San Jose, itu malamnya tuh udah, gue bilang nih udah nggak bener nih ya, udah ngaco deh. Udah paginya gue telepon dokter gue kan, terus gue cerita ini gini. Terus dokter gue bilang, Robin, this is not good, this is like really bad. You have to check, katanya harus ada ECG, ada beberapa proses scanning itu untuk tahu ada apa, kayaknya lu sakit jantung katanya. Terus gue bilang, anjing, gue gak pernah ada masalah jantung selama ini. Ya udah, itu gue makan painkiller, biasanya makan painkiller hilang, tapi ini makan painkiller gue yang muntah terakhir tuh udah keluar lagi gitu. Udah, akhirnya gue ke emergency room. Gue sebelumnya ngomong ke dokter gue, gila mahal banget tuh emergency room. Enggak, itu asuransi lo apa? Itu mereka pasti terima, katanya. Ya udah, pasti cover, ya udah gue pergi deh. Akhirnya gue pergi, gue balik dari kantor, pergi, kita naik Uber ke IR. Pas nyampe sana, itu udah gue udah gak kuat, udah pass out. Terus mereka telanjangin gue, terus mereka taruh apalah stiker apa segala macam. Terus gue muntah apa segala macam. Itu sakit banget. Nah, terus mereka tes lah ya, mereka taruh segala macam lah, mereka taruh kateter, taruh apa, ini luka banyak banget nih. Gue ada 5 kateter waktu itu dipasang di badan gue. Terus jadi ternyata ke jantung gue kena serangan jantung gitu. Lightweight sebenarnya, tapi dia stop kesumbat si main arterinya yang sebelah kiri itu. Jadi dia nggak bisa distribute darah. Nah, darah itu kan ada oksigen. Itu juga oksigen itu nggak bisa
ke-distribute ke ginjal dan ke liver. Jadi liver dan ginjal gue shock, diem, dia nggak mau kerja. Jadi banyak toksin, udah ngawur. Dan ternyata gue punya anemia, jadi kurang darahnya tuh severe banget, parah banget. Jadi pas dokter periksa, waduh, ini harusnya dioperasi, tapi nggak mungkin dioperasi karena darah lu kurang. Harus diisi dulu darahnya. Udahlah, mereka taruh apalah segala macam tuh gue terikat ke beberapa mesin gitu ya. Terus dikasih lah itu, setelah masuk darah semuanya, terus ada bleeding lah, ada pendarahan. Ini udah ngawur lah, berdarah-darah, udah nggak tahu lah, udah ngaco, udah hancur banget. Itu ternyata pas udah itu karena ginjalnya nggak berfungsi, harus dicuci darahnya, jadi harus dialisis. Nah, mau didialisis, si ginjalnya kan berhenti, nggak fungsional. Jadi si dokter ginjal gue bilang, aduh, kalau ini dikasih dialisis yang biasa, itu nggak tahu ginjal lu kuat atau enggak. Jadi harus yang mereka sebut continuous, 24 jam tuh dialisis. Taruhlah mesin segitu loh, leher dibolongin ke leher gue, terus diputer darahnya kan, keluarin, terus dicuci, terus dimasukin lagi ke dalam. 24 jam lebih tuh sih prosesnya dari hari pertama. Nah, setelah hari kedua itu udah 48 jam, udah masukin darah, udah masukin iron, udah dicuci darahnya, baru lah, wah, si dokternya baru yang kayaknya bisa nih sekarang. Kita punya window dikit banget karena lu sekarang sedang stabil gitu badan lu. Jadi ini kita jalanin nih si prosedur. Jadi bukan operasi, dia cuma masukin kayak ring stench ya. Jadi dia masukin ring ke dalam arterinya agar si arterinya kebuka gitu kan, si darahnya ngocor. Nah, itu jaraknya hanya waktunya dikit banget karena dia harus masukin. Dan dia nggak yakin sih jantung gue bisa kuat atau nggak, jadi harus dia masukin mesin namanya Impella. Mesin harganya 40.000 tuh satu. Jadi dia masukin lewat samping titik gue gitu, dia bolongin tuh, dia masukin stenchnya, si ringnya, terus dia masukin si alatnya, terus didiemin, ditunggu 24 jam. Nah, udahlah, ada waktu loh. Itu dia hanya punya waktu, dia bilang kurang lebih hanya 5 menit windownya, karena dia nggak tahu si ginjal sama si liver gue takutnya bereaksi negatif, karena nggak ketebak nih sekarang si ginjal sama si liver gue gitu lagi, mereka gimana impactnya gitu. Udah dibawa lah gue ke situ kan, tanda tangan konsen dulu. Gue bilang anjingnya. Saya ngomong-ngomong sebelum itu ada 2 dokternya dokter operasi, agak beda sama dia. Itu nyerah, udah bilang ke bini gue, udah lu lupain ini, lu say goodbye to your husband, he's not going to make it. Karena parah banget, hancur lebur, nggak ada harapan gitu. Karena dia mikirnya operasi gitu. Nah, operasi itu udah nggak mungkin gitu. Bisanya itu hanya di ring itu. Udah, anyway, balik lagi. Akhirnya gue dimasuk ke ruangan. Yang gue ingat terakhir itu ada dokter anestesi gitu ya. Dia masukin apalah di sini, gue masukin jarum. Terus Mr. Malau, ini kita masukin jarum. Pokoknya ini agak dikasih tau prosedurnya gitu kan. Bahwa ini bius lokal, jadi lu gak akan tidur katanya selama ini. Oke. Terus masukin apalah, serat, langsung gue langsung hilang. Gue udah bangun udah selesai. Jadi gue gak kerasa tuh mereka masukin, itu cuma 5 menit tuh waktunya. Udah kan, jadi ringnya udah masuk, jantung gue di jalannya sama mesin tuh dipompa darah tuh sama si Impella itu. Udahlah, ya balik. Ya dokter seneng karena ya bisa masuk itu ya, berarti ini terus kelihatan lah di 24 jam mulai itu, karena darah kesebar ginjal gue mulai jalan agak normal. Liver gue normal, gue nggak punya masalah liver, gue punya masalah ginjal tapi nggak punya liver. Udah, terus udah 24 jam dia lihat, dia cek semua, apa segala macam. Dia akhirnya bilang, oh ya udah, ini udah bisa, kita cabut deh ini.
dicabut tuh manual men, gue nggak disuntik nggak diapa, ditarik si mesinnya tuh. Udah dari situ recovery selama 5 hari. Jadi gue asli tuh sudah, kalau nggak ada dokter ini ya yang punya metode yang lain gitu selain operasi, gue udah lewat sih itu. Tapi untungnya orang sini ya kalau udah sekali pinter, anjing pinternya tuh pinter banget tuh orang apa ya, di bahasa Farsi ya, orang Afgan ya, imigran dari Afghanistan. Anjing pinter banget, gila kalau udah pinter tuh pinter banget sih rasanya. Ya akhirnya udahlah gue selamat. Itu sampai suster itu bingung semuanya ngeliat. Gue gak pernah lihat orang recover kayak lu katanya. Ya memang gue gak mau, gue bayangin gue baru nganterin anak gue gitu, terus abis itu gue nganterin anak gue, baru juga dia mulai sekolah gitu, masa gue udah mati gitu. Terus jadi gue gak mau mati. Pokoknya itu gue masuk rumah sakit pagi itu bukan untuk mati, di otak gue tuh gue mau beresin ini. Dan itulah ngelewatin masa krisis itu. 5 hari gue di ICU, 5 hari di kamar biasa. Itu pengalaman, aduh gak mau lagi dah, mahalnya minta ampun. Terus iya mendekati mati itu I was in my deathbed. Jadi memang di kasur itu gue udah, lalu gue udah pikir anjing gue mati di sini gitu. Tapi enggak, gue masih hidup. Nah karena gue masih hidup ini gue makanya bikin video. Dan mungkin gue akan bikin agak lebih banyak video, karena pas gue ada satu momen pas gue mau masuk ke ruangan tempat mereka mau masukin si mesin itu, gue berpikir anjing ya, gue kalau gue mati sekarang ya udah gitu kalau mati. Gue gak takut sih mati, tapi kayaknya banyak yang masih bisa gue ceritain gitu. Jadi dari situ gue balik, gue bilang gue harus bikin video nih, gue harus sering bikin dokumentasi tentang hidup gue lagi gitu. Jadi ini gue mulai dulu ini ceritanya. I don't know, punya pertanyaan, punya apa, lu jawab ya kasih komentarnya di bawah. See you in the next story, bye.